Good morning, my students. Now we are in English class. Open your English book, chapter 7, about I am proud of Indonesia. Open your book, page 160. Here we will learn to describe about people in order to make them stand out, to show my pride of them, and to criticize them. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggambarkan orang dengan tujuan untuk membuatnya yakin atau percaya diri, untuk menunjukkan rasa bangga terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, dan untuk mengkritisinya. Associating. We say good things about our object because we are proud of them, all of them. Jadi kita akan mengatakan sesuatu yang bagus karena kita merasa bangga atau sayang kepadanya. Perhatikan, simak, dengarkan, dan tirukan teks berikut. My father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Text 2. My father is friendly too. He knows almost everybody in the neighborhood. He always goes to the neighborhood meetings. He is never absent from the cleaning day. He is a good volleyball player. He plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Text 3. I love my mom very much. She is an elementary school teacher. She is very patient. She is never angry. She always smiles and never complains. My mom is my best friend. I can talk to her about everything. Oh yeah? She can sing. She has a beautiful voice. Setelah kalian memperhatikan, menyimak, dan juga mendengarkan serta menirukan teks di atas, berikut beberapa unsur kebahasaan dari teks tersebut, diantaranya yaitu the simple present tense. Nah, untuk the simple present tense kalian sudah mempelajari berulang kali ya, di mana fungsinya adalah untuk menyatakan satu kegiatan yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang kedua yaitu penggunaan models, yaitu model khususnya di sini yaitu model can yang artinya dapat. Bentuk dua dari can di sini yaitu could ya. Can menjadi could, di mana could ini untuk menunjukkan kesopanan ya. Jadi etika dalam berbahasa atau berkomunikasi. Dan yang ketiga, banyak dikupas tentang adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif yaitu kata sifat. Nah, ini kata yang memberikan sifat terhadap suatu
benda. Kemudian yang keempat itu adverb ya. Jadi adverb yaitu kata keterangan. Nah, adverb di sini kebanyakan diambil dari kata sifat nih ya. Jadi ada beberapa kata sifat yang menjadi kata keterangan. Disebut kata keterangan di sini karena mengikuti kata kerja atau mengikuti kata sifat. Berikutnya kita akan membicarakan tentang models. Models atau kata kerja bantu di sini khususnya yaitu can. Jadi can artinya dapat, bisa, atau mampu, yang fungsinya untuk menunjukkan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bisa juga benda, bahkan juga bisa binatang. Beberapa pola atau rumus dalam penggunaan models yaitu ada dua, ada pola verbal pattern dan ada pola nominal pattern. Yaitu pola verbal yang diikuti kata kerja di sini yaitu subjek, kemudian diikuti can atau modal di sini ya, kemudian verb 1 dan diikuti objek. Kemudian untuk kalimat negatif subjek diikuti cannot ya, jadi cannot di sini digabung ya, tidak bisa dipisah. Kemudian diikuti verb 1, kemudian diikuti objek. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi can dulu atau models, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 1, kemudian diikuti objek. Misalnya saja di sini pada teks 3 ya. Pada teks 3 di situ dikatakan bahwa ibunya bisa bernyanyi. Ya. Di situ ada kalimat yang berbunyi she can sing. Ya, jadi she can sing. Dia bisa bernyanyi. Nah, untuk kalimat she can sing, sing itu bernyanyi kata kerjanya ya, tidak perlu ditambahkan s karena walaupun di sini bentuknya present, ketika ada modal maka aturan sing bila diikuti subjek orang ketiga tunggal untuk s-nya itu tidak berlaku lagi. Nah, kalau dijadikan ke kalimat negatif maka akan menjadi she cannot sing. Nah, kemudian kalau dijadikan kalimat tanya maka akan menjadi can she sing? Bisakah dia bernyanyi? Maka jawabannya adalah yes, she can ya. Atau bisa juga no, she cannot. Nah, bisa juga jawabannya seperti ini. Ini contoh penggunaan model can, pola verbal. Nah, untuk pola nominal di sini sama subjek. Untuk positifnya diikuti can sebagai modelsnya, kemudian diikuti be. Ya. Kemudian diikuti non verb. Untuk negatifnya subjek diikuti cannot,
kemudian diikuti be, diikuti non-verb. Kemudian untuk kalimat tanya, maka di situ modals dulu, yaitu can, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti non-verb, dan jangan lupa berakhir dengan tanda tanya karena kalimatnya kalimat tanya. Misalnya di sini Ani can be here. Untuk negatifnya, maka bisa kita katakan Ani cannot be here. Untuk kalimat tanyanya, can Ani be here? Ya. Jadi seperti ini. Maka jawabnya bisa menggunakan yes, she can. Jawaban singkat ya. Atau bisa juga no, she cannot. Jadi kalimat kalau diawali dengan modals, maka jawabannya jika bentuknya pertanyaan, jawabannya adalah yes, no questions. Oke, itu penggunaan modals can. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Coba dipelajari secara berulang-ulang sehingga kalian benar-benar bisa mengerti. Oke. Berikut aturan penggunaan can dalam bahasa Inggris. 1. Mengungkapkan kemungkinan. Kita menggunakan can untuk menyatakan sebuah kemungkinan atau bisa juga ketidakmungkinan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kalimat-kalimat berikut akan menjelaskannya kepada Anda. Misalnya, can you bring that heavy bag? I can't go to the cinema tonight. You can leave me and pick your child up now. You can eat in here if you want. Kita lihat kalimat pertama, yaitu can you bring that heavy bag, di mana seseorang mengatakan bahwa bisakah kamu membawa tas yang berat itu? Seseorang yang berbicara tersebut mengatakan sebuah kemungkinan terhadap kemampuan orang lain dalam membawa tas yang berat tersebut. Yang kedua, mengungkapkan kemampuan. Misalnya, I can speak English well. I cannot drive. I can't find him. Dari contoh tersebut, pada yang pertama, I can speak English well, artinya saya bisa atau saya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itulah kalimat pertama yang diucapkan oleh si pembicara. Dia mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kata well di sini adalah berasal dari kata sifat, yaitu good.
kemudian berubah menjadi will, di mana will ini menjadi adverb. Aturan yang ketiga yaitu memberikan atau meminta izin. For example, can I sit here? Can I ask to you? You can leave this room now. You cannot come in. Pada kalimat pertama, seseorang mengatakan bahwa bisakah atau dapatkah saya duduk di sini? Nah, secara langsung orang tersebut meminta izin untuk duduk di sebuah kursi dalam suatu ruangan. Kemudian pada kalimat atau contoh yang ketiga yaitu kamu bisa meninggalkan ruangan ini sekarang. Nah, pada kalimat ketiga tersebut atau contoh kalimat ketiga tersebut terlihat ada seseorang yang meminta izin kepada orang lain yang ingin meninggalkan ruangan tersebut pada saat ini. Aturan yang keempat yaitu menawarkan sesuatu, meminta dan memberikan instruksi. Perhatikan pada contoh berikut. What can I do for you? Kemudian, can you do that for me? Dan yang ketiga, when you finish your homework, you can go outside and meet your friends. Pada kalimat pertama terlihat bahwa ada seseorang menawarkan bantuan dengan berkata, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Pada kalimat yang kedua terlihat bahwa ada seseorang yang meminta bantuan. Bisakah kamu melakukan itu untukku? Dan pada kalimat ketiga ada seseorang yang memberikan sebuah instruksi. When you finish your homework, you can go outside and meet your friends. Jika kamu selesai tugasmu, kamu bisa keluar dan menemui temanmu. Aturan yang kelima, penggunaan model scan, yaitu berhubungan dengan indera dan situasi saat ini. Can you smell something burning? I can't hear that noise. I can taste this food. It is good. I can see those people walk to us. Pada contoh yang pertama, artinya adalah apakah kamu mencium bau terbakar? Kira-kira itulah arti dari kalimat pertama. 4 kalimat di atas menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi saat ini dan mereka sedang menggunakan can di dalam kalimatnya. Jadi, can dapat digunakan pada masa sekarang dan ketika terjadi sebuah peristiwa. Contoh yang kedua artinya I can hear that noise. Saya tidak bisa mendengar suara itu. Di sini can itu singkatan dari cannot. Disingkat can. Kemudian yang ketiga, I can taste this food. It is good. Saya bisa merasakan makanan ini. Itu enak. I can see
Those people walk to us. Saya bisa melihat di sana orang-orang berjalan ke arah kita. Nah, jadi itu ya contoh aturan yang berhubungan dengan indera dan situasi saat ini. Ini ada catatan, dalam kalimat negatif bisa menggunakan cannot atau disingkat can't. Kemudian di dalam kalimat pertanyaan kita menggunakan can, namun letaknya di depan. Sebagai kalimat tanya. Berikutnya, collecting information. Find the sentences about the language feature below of the text above. Carilah beberapa kalimat tentang unsur kebahasaan berikut. Berdasarkan teks di atas, kalian kelompokkan mana yang termasuk simple present tense dan mana kalimat yang mengandung modus can. Kita ambil contoh tadi untuk simple present tense, yaitu my father is friendly, atau bisa juga he knows almost everybody in the neighborhood. Sedangkan untuk can kita bisa lihat pada I can talk to her about everything, atau oh yeah, can sing. Nah, itu beberapa contoh untuk mengisikan tabel. Berikutnya, answer the questions based on the text above. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan 1, what is the purpose of the text? Apa tujuan teks di atas? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu what does the word us refer to on text 1? Ya. Apa kata us ini ya? Us di sini pronoun, kata ganti nama yang berdasarkan objek ya. Refer to, berasal dari, pada bacaan 1. Pertanyaan yang ketiga, what does the word he refer to on text 2? Artinya kata he ini pronoun ya, berasal dari pada teks 2. Kemudian pertanyaan yang keempat, what does the word she refer to on text 3? Kata ganti nama atau pronoun she berasal dari apa pada bacaan 3. Pertanyaan nomor 5, what is the title of the text 1? Apa judul bacaan 1?
Soal nomor 6. Text 2 tells us about. Bacaan 2 menceritakan kepada kita tentang apa. Ini kembali pada judul ya. Judul bacaan pada teks kedua. Kemudian 7. Text 3 describes about how the writer be proud of a mother. Pertanyaannya, do you agree? Give your reasons. Pada bacaan 3 mendeskripsikan tentang bagaimana penulis bangga terhadap ibunya. Apakah kamu setuju? Berikan alasan kamu. Jadi pada teks 3 di sini kalian diminta untuk memberikan alasan. Benarkah pada teks 3 itu menggambarkan bagaimana penulis merasa bangga terhadap ibunya? Oke, silahkan dikerjakan berdasarkan bacaan di atas. Berikutnya, make the description about that you are proud to your mother. Buatlah gambaran bahwa kamu bangga terhadap ibumu. Buat menjadi 2 paragraf. Berikan judul yang jelas seperti contoh teks di atas tadi ya. Misalnya, my father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. Ya, ia menyayangi keluarganya. Ia tidak marah dengan mudah, dan seterusnya. Easily ini dari kata easy ya. Kemudian easily di sini termasuk adverb yang berasal dari kata sifat easy. Kemudian easily kata keterangan. Disebut kata keterangan karena mengikuti kata kerja sebelumnya, yaitu kata get ya. Jadi mudah, get angry easily, sangat mudah marah, dan seterusnya ya. Kalian lanjutkan sebanyak 2 paragraf saja. See you next session. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.